Shalom, jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan. Sekali lagi kita bertemu dalam kebaktian Ahad online SIB Beverly Hills. Seperti biasa, kita akan memulakan kebaktian kita dengan melafazkan pengakuan iman rasuli. Saya akan pimpin dan saya andaikan semua jemaat yang turut serta dalam kebaktian online akan turut serta. Mari kita mulakan. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji, kami bersyukur kehadirat-Mu ya Bapa, di atas kebaikan-Mu, Engkau sentiasa menyertai kami, sehingga saat ini Tuhan, kasih-Mu, berkat-Mu tidak pernah berkesudahan dan sentiasa baru di dalam hidup kami. Dan pagi ini Tuhan, sekali lagi kami umat-Mu datang di hadirat-Mu Tuhan untuk menaikkan pujian dan sembah kami. Terpuji dan termulialah Engkau ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena sehingga pada hari ini kita masih menikmati indahnya mentari kehidupan yang diberikan Allah kepada kita. Amin. Haleluya. Kita tetap mensyukuri hidup ini dan bersukacita sentiasa di dalam melewati setiap kehidupan. Kemurahan Tuhan nyata di saat kita memerlukan. Roh Kudus memimpin kita dikala kita jatuh tersungkur. Terima kasih Tuhan. Justru menempuh perjalanan di dalam gelombang kehidupan kita yang membuat kita sadar bahwa Yesus tidak pernah membiarkan kita, tetapi Dia mengangkat kita. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu dimanapun kami beribadah pada pagi hari ini, baik di rumah bersama keluarga, baik dimanapun kami berada. Kami mau mengambil masa ini Tuhan untuk mensyukuri anugerah Tuhan yang begitu indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya
dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Terima kasih Tuhan. Selamanya Tuhan kami memuji Engkau. Kami memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, berbicaralah di dalam setiap hati kami. Jamah setiap hati kami Tuhan. Ada kalanya kami merasa lelah, ada kalanya kami lemah Tuhan. Hanya dengan Roh Kudus mula penolong kami, pengharapan kami, dan memberikan kekuatan untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Roh Kudus, datanglah, jamalah setiap hati, jamalah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, datanglah.
Datanglah yang lemah, Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah setiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, datanglah. Jemalah setiap hati, jemaah. Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah setiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau kuat kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyadari Tuhan Yesus, kami lemah. Kami percaya Tuhan bukan dengan kekuatan yang ada pada kami, tetapi kekuatan yang daripada Roh Kudus yang menyertai dan memimpin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Saat ini kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman. Ambil tempatmu Tuhan Yesus Kristus dalam setiap pribadi kami. Siapkan hati kami Tuhan seperti bejana yang siap dibentuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Dengan kuasa urapan-Mu Tuhan, tolong kami. Kami mau supaya hidup kami selalu diperbaharui Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu.
sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, kinilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Sekali lagi, ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Yang terakhir katakan, memuliakan namamu. Haleluya, Yesus, terima kasih. Saat kami mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu, Roh Kudus berbicaralah di dalam setiap hati kami. Pakai hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman. Setiap kata-kata yang keluar daripada lidahnya Tuhan, semuanya itu adalah bicara Roh Kudus Tuhan yang setelah melihat setiap hati kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Salam, asanang kesuaban. Selamat pagi saudara-saudari
yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus. Terlebih dahulu saya mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan kepimpinan Gereja Beverly Hills untuk kesempatan yang diberi bagi saya berfungsi kebenaran firman Tuhan secara online pagi ini. Dalam perkongsian kita pagi ini, saya akan membahas satu topik mengenai dengan norma kehidupan baru. Ketika wabak coronavirus mula melanda dunia dahulu, saya masih ingat saya telah membawa satu perkongsian di gereja yang ini pada 2 hari bulan Februari 2020 tentang satu nubuatan yang disepakati oleh semua nabi dari 42 negara yang telah bernubuat bahwa tahun 2020 adalah tahun reset ataupun tahun pembaharuan segala sesuatu yang telah rusak. Sebenarnya ketika itu lockdown ataupun perintah kawalan pergerakan belum diisytiharkan lagi. Jadi ia menjadi satu nubuatan. Saya kongsikan nubuatan pada hari itu karena saya percaya nabi-nabi yang bernubuat itu mendapat urapan istimewa daripada Bapa. Maka sesungguhnya layak dipercayai. Dan dalam firman Tuhan yang terambil dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 20 mengatakan, percayalah kepada Tuhan Allahmu, maka kamu akan teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, maka kamu akan maju. Setelah 82 hari dalam lockdown karena COVID-19, bukti nubuatan ini mula kelihatan dalam institusi keluarga. Semua ahli keluarga terpaksa duduk diam dalam satu bumbung, dalam satu rumah. Dan juga kesadaran akan kepentingan terhadap kesehatan bagi semua ahli keluarga. Saudara, ini adalah satu fenomena baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berbanding dengan keadaan di masa lampau, di mana ahli-ahli keluarga masing-masing sibuk dengan agenda tersendiri. Hubungan di antara keluarga agak renggang dan kadang-kadang pula tidak bertegur sapa. Tuhan telah menyatu padukan. Tuhan telah melakukan sesuatu pembaharuan dalam keluarga. Bersatu, intim dalam satu institusi keluarga. Untuk membahas pembaharuan dalam norma hidup baru ini, saya membawa saudara-saudara merenung kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Filipi pasal 3 ayat 13 dan ayat kedua yang saya ambil ialah dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 serta ayat yang saya kongsikan ketika saya buat perkongsian dulu yang terambil dalam Yoel pasal 2 ayat 25. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur di atas kesempatan memuji dan memuliakan Engkau dalam ibadah online pagi ini. Kami undang Roh Kudus memimpin ibadah ini seturut dengan kehendak Bapa. Dan kami turut mendoakan supaya sesiapa saja yang mendengar ibadah pagi ini secara online akan mengalami jamahan Roh Kudus. Buka minda kami untuk benar-benar mengerti firman-Mu, dan biarlah hati kami terbuka menerima perintah Bapa. Terima kasih Yesus. Kiranya kasih-Mu menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Albert Einstein
seorang saintis berasal dari Jerman yang telah berhijrah ke negara Amerika Serikat, seorang pakar dalam ilmu matematik, juga pakar dalam ilmu fisik, telah membina satu teori yang dipanggil teori relativity. Beliau menulis, "In the midst of every crisis lies great opportunities," yang bermaksud di tengah-tengah setiap krisis terdapat peluang-peluang besar. Saudara yang kekasih, dunia hari ini sedang dilanda krisis paling teruk. Namun bagi kita orang-orang percaya, kita melihat krisis ini sebagai rencana Tuhan dalam melakukan pembaharuan ataupun melakukan reset dalam hidup umatnya. Dalam paparan berita antarabangsa, kita sering disajikan dengan berita pergolakan politik dunia akibat konflik tercetus karena penularan coronavirus. Konflik hubungan dua negara gergasi dunia, Amerika Serikat dan negara Cina, semakin membimbangkan. Lebih menakutkan lagi, saudara, pada masa ini kedua-dua negara telah mula menggerakkan aset ketenteraan militer masing-masing di Laut China Selatan yang melibatkan perairan antarabangsa, negara Malaysia, negara Filipina, negara Vietnam, negara Taiwan, dan negara Brunei Darussalam. Satu situasi yang paling tegang, di mana peperangan bila-bila saja boleh tercetus. Saya percaya Tuhan mempunyai rencana terbaik bagi kedua-dua negara, terutama termeterainya persepahaman melalui perjanjian perdagangan, di mana fasa pertama perjanjian tersebut sudah pun ditandatangani sebelum COVID-19. Kita terus doakan campur tangan Tuhan supaya tercapai perdamaian antara kedua negara superpower ini, agar peperangan tidak akan tercetus. COVID-19 juga telah merombak pola dan corak keusahawanan negara-negara di blok ASEAN, di mana syarikat-syarikat gergasi berskala multinasional mula mengubah bisnis mereka kepada usaha berasaskan pertanian untuk memastikan food security ataupun kecukupan bekalan makanan terjamin di negara masing-masing, termasuk negara kita Malaysia. Bermana, saudara, di negara-negara tersebut telah berlaku pembaharuan terhadap norma keusahawanan rakyatnya. Lockdown atau perintah kawalan pergerakan juga telah memaksa kita untuk duduk diam dalam rumah masing-masing. Artinya telah berlaku penyatu paduan dalam keluarga yang sukar dilakukan sebelumnya. Pembaharuan terjadi dalam norma hidup institusi keluarga. Saudara, secara pribadi, lockdown ini telah memberi peluang bagi saya untuk menggunakan skill lama, skill berkebun, musim di kampung dulu, diasah kembali untuk berkebun di halaman rumah. Saya percaya ada ramai kawan-kawan yang juga telah memulakan usaha berkebun di halaman rumah masing-masing. Era teknologi ini tidak perlu kita risau. Kalau kita tidak pandai berkebun, tidak tahu bercocok tanam,
handphone setia menanti untuk digunakan pakai. Google saja di YouTube. Engkau pasti akan jadi pandai. Dan saya mau kongsikan hal yang penting berlaku pada diri saya. Aktiviti yang saya lakukan sekecil itu pun mendapat sokongan padu, mendapat sokongan luar biasa daripada ahli keluarga saya. Dan untuk itu kami mengalami perubahan, pembaharuan dalam norma hidup berkeluarga. Lebih intim, lebih sepahaman. Kawalan pergerakan ataupun lockdown juga berjaya melahirkan pembaharuan kesadaran luar biasa tentang kepentingan penjagaan kesehatan masing-masing. Kenapa begitu? Senang jawabannya. Semua orang takut mati. Setia berlomba-lomba mematuhi SOP, perintah kawalan pergerakan. Malah seorang hamba Tuhan dalam sesi Zoom meeting kami berkongsi tentang kesan ataupun impact lockdown di Singapura. Dia melaporkan 67% penyatuan berlaku dalam keluarga semasa lockdown di Singapura. Sementara 22% kesadaran tentang penjagaan kesehatan di kalangan responden kajian semasa lockdown. Saya percaya penyatuan keluarga dan kesadaran tentang penjagaan kesehatan telah menjadi norma kehidupan baru dalam masyarakat dunia sekarang. Untuk itu, mari kita selidiki apakah yang perlu diubah dalam hidup sehingga menjadi norma kehidupan baru. Kalau dulunya hidup kita dikuasai oleh dosa, kematian Yesus di kayu salib telah menebus dosa-dosa yang kita warisi sejak zaman Adam. Firman Tuhan dalam Roma pasal 6 ayat 4 mengatakan sebagaimana Kristus dibangkitkan dengan kematian melalui kemuliaan Allah Bapa, kita juga dibangkitkan untuk menikmati norma kehidupan yang baru. Bermakna kita dibangkitkan dalam pribadi ciptaan baru dengan norma kehidupan baru. Saudara, pribadi-pribadi itulah yang coba dibahas oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 itu. Sebagai pribadi ciptaan baru yang menghidupi norma kehidupan baru. Hal-hal lama dalam hidup lenyap dan segala-galanya baru. Juga firman Tuhan dalam Filipi pasal 3 ayat 13 mengajak kita melupakan segala yang di belakang dan mendapat segala yang di hadapan. Berarti saudara, kita hendaklah jangan lagi tinggal di dalam amalan-amalan hidup masa lalu. Jangan lagi berhubung-hubung dengan bomo. Jangan lagi memanggil bebalian bila kita merasa sakit. Jangan lagi bermesra-mesra dengan tukang-tukang tilik nasib. Pantang larang kuno perlu kita buang jauh-jauh. Masih ramai yang mengaku sudah berubah, tetapi masih terikat dengan tabiat dan kebiasaan masa lalu. Kesakitan luka-luka lama tidak boleh dilupakan bertahun-tahun lamanya.
masih lagi menaruh hasad dengki terhadap orang lain yang telah menyakiti dirinya di masa lalu. Ramai juga yang masih terpelit dengan tinggal dalam kegagalan masa lalu, kegagalan hubungan rumah tangga, kegagalan dalam pekerjaan, kegagalan dalam bisnis, malah kegagalan dalam percintaan pun masih lagi terasa pedih, masih lagi terasa sakitnya. Tidak kurang juga orang yang terus-menerus merasa bangga dengan kekayaan masa lalu, dengan kejayaan di masa lampau, dengan kehebatan penampilan hidup mereka di masa yang lalu. Hidup mereka masih lagi bergelut dengan perasaan kekayaan, kejayaan, kehebatan masa lalu. Nah, saudara, hal-hal ini juga menghalang peluang melihat masa depan. Karena bila kita diselumuti dengan perasaan yang kita ini sebenarnya suatu ketika dulu adalah orang kaya, adalah orang berjaya, adalah orang hebat, akan menghalang kita untuk melihat peluang-peluang yang ada di hadapan kita. Sebenarnya, kegemilangan masa lalu, gelema masa lalu is over, sudah berlalu, saudara. Katanya hidup saya dulu, wah begini, hidup saya dulu begitu. Musim Aramaiti memang ramai kawan, seronok, senang, gembira. Tetapi saudara, orang-orang yang hidup seperti ini masih hidup dalam ilusi masa lalu. Sebenarnya kekayaan, kejayaan, kehebatan hidup masa lalu hanyalah satu monumen ataupun satu tugu peringatan yang sukar kita pertahankan selama-lamanya. Satu lagi hal, yaitu mengampuni orang yang perlu diampuni, akan membebaskan seseorang daripada ingatan-ingatan pahit masa lalu. Sebaliknya ada yang merasa paling senang bila berjaya menyakiti orang lain. Setiap kesempatan diguna pakai untuk bergosip di kedai kopi, merasa seronok bila menyakiti dan bercakap buruk tentang orang lain. Kenapa begitu, saudara? Karena hidup mereka masih terikat dengan norma kehidupan lama. Sebagai pribadi ciptaan baru yang menghidupi norma kehidupan baru dalam Kristus dan telah mengambil keputusan untuk membelakangi norma kehidupan lama, melayakkan saudara dan saya untuk menjadi pewaris janji Tuhan yang terdapat dalam Yoel pasal 2 ayat 25. Supaya menebus kesemua yang telah dilahap oleh belalang pemusnah. Dan dalam perkongsian ini, kita boleh samakan dengan wabah pemusnah coronavirus. Untuk mengakhiri perkongsian ringkas pagi ini, saudara, saya ingin merumuskan beberapa hal yang harus kita lakukan untuk menghidupi norma kehidupan baru. Nomor 1, kita harus hidup untuk masa depan dengan melupakan perbuatan-perbuatan lama dan mengarahkan fokus kita kepada peluang-peluang yang tersedia di masa hadapan. Nomor 2, kita perlu selalu mencari hadirat Tuhan melalui doa, memahami tujuan dan mentaati perintah Allah Bapa. Kita hendaklah benar di mata Tuhan,
setiap waktu memohon pengampunan dosa, bertobat, dan melakukan pelepasan segala warisan kutuk nenek moyang. Saat kita berjaya melaksanakan kesemuanya ini, saudara, kita akan berkenan di mata Tuhan dan sekaligus melayakkan kita menerima nilai-nilai pembaharuan, nilai-nilai riset yang menjadi norma kehidupan baru kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sekali lagi kami panjatkan syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang perkongsian tentang kebenaran firman-Mu pagi ini. Bantu kami Bapa untuk benar-benar memahami arti hidup dalam Kristus, supaya setiap kami dapat menghidupi norma kehidupan baru yang Engkau telah sediakan. Bimbing kami Bapa untuk menghidupi norma kehidupan baru dalam naungan Kristus, sehingga kami mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan gelap dan hidup dalam perbuatan-perbuatan terang. Kami isytiharkan kuasa dan otoriti yang datang daripada Engkau, supaya memperkasakan iman percaya kami untuk tidak lagi berkompromi dengan dosa dan tinggal tetap dalam Kristus. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, sebelum kita mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat mengusap Tuhan karena sekali lagi Tuhan, kami datang kepada Engkau dan kami memberi keuangan untuk kemuliaan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur juga Tuhan Yesus Kristus bagi anak-anak-Mu yang tidak dapat memberi karena kekurangan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, supaya pada hari-hari yang akan datang mereka juga dapat bersama-sama kami memberi. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Haleluya, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara yang saya hormati, sebelum kita mengakhiri ibadah online kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua bersama-sama untuk mengikuti doa Bapa kami. Haleluya. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa, Allah yang kami kenal dan sembah di dalam dan di atas nama Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan di atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Melalui kesempatan yang sungguh indah ya Tuhan, kami telah dapat melaksanakan ibadah kami pada hari ini dengan adanya penyertaan ya Tuhan. Oleh itu ya Bapa, kami mohon agar setiap apa yang telah kami persembahkan kepadamu, yang merupakan persembahan kami yang hidup, yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau perkenankan agar firman-Mu itu Tuhan, agar ibadah kami pada pagi hari ini dapat kami terapkan ke dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami yang tidak sesempurnanya. Semuanya ini kami andalkan hanya di dalam dan di atas nama Yesus Kristus yang merupakan Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Here I am to worship. Here I